Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar sahabat Islam Madinah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan menjelaskan apa itu talbis. Talbis adalah tipu daya iblis yang menampakkan kebatilan dalam bentuk atau wujud kebenaran terhadap umat muslim, artinya sesuatu yang sudah benar sesuai Al-Quran dan hadis, oleh iblis akan ditampakkan kepada manusia menjadi sesuatu yang salah. Sahabat Islam Madinah, di episode 3, kita akan menjelaskan tipu daya iblis dalam urusan berwudu dan sholat. Tipu daya iblis dalam urusan berwudu yaitu di antara manusia, oleh iblis ada yang dikacaukan dalam urusan niat dalam berwudu, seperti ada orang mengucapkan niat wudu dengan lafaz lisan. Contohnya dengan mengucapkan, saya niat menghilangkan hadas, kemudian dia mengucapkan, saya niat melakukan sholat dengan bersuci ini, kemudian mengulanginya lagi, saya niat menghilangkan hadas. Talbis ini adalah kebodohan terhadap syariat, karena niat berkait dengan hati bukan lafaz atau ucapan. Seperti yang sudah kita tahu, ketika niat ingin melakukan sesuatu maka niat tersebut tidak perlu semua orang tahu, hanya diri kita sendiri yang tahu niat untuk besok, minggu depan, bulan depan dan seterusnya. Memaksakan diri mengucapkan dengan lafaz lisan dalam urusan ibadah merupakan sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak ada makna di balik pengulangan lafaz. Di antara manusia ada yang iblis kacaukan ketika berwudu dengan memandangi air dan iblis berkata, dari mana kamu tahu air ini suci dan mensucikan? Lalu iblis meletakkan kemungkinan-kemungkinan yang jauh, padahal keputusan syariat sudah cukup jelas bahwa hukum asal air adalah suci dan mensucikan, sehingga hukum asal ini tidak patut ditinggalkan hanya karena kemungkinan. Iblis juga mengacaukan manusia ketika berwudu untuk menggunakan air yang banyak. Padahal Allah membenci perkara yang berlebih-lebihan, yaitu yang pertama adalah boros air, yang kedua membuang-buang umur yang berharga untuk sesuatu yang bukan wajib dan bukan pula dianjurkan, yang ketiga terjerumus ke dalam perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membasuh lebih dari 3 kali. Kemudian yang keempat bisa jadi ia berwudu dengan sangat lama, sehingga ketinggalan sholat berjamaah atau ketinggalan awalnya, padahal dalam sholat berjamaah dari awal adalah keutamaan. Itulah tipu daya iblis dalam urusan berwudu agar manusia selalu was-was apakah ini sudah benar atau salah. Maka dari itu perlunya kita mempelajari tipu daya iblis dalam hal apapun terkait ibadah. Sahabat Islam Madinah, selain iblis mengacaukan dalam urusan berwudu, iblis juga menggoda dalam hal sholat, yaitu di antara manusia yang diganggu oleh iblis dalam urusan sholat adalah orang yang niatnya benar lalu bertakbir. Namun sesudahnya iblis menggoda agar kita lupa terhadap sholat yang sedang dikerjakan, seolah-olah tujuan sholat hanya takbir saja. Iblis juga mengacaukan bacaan sholat pada makmum yang ketinggalan, ketika imam sudah membaca surat, makmum tersebut baru berta'awudz lalu membaca istiftah, akhirnya imam pun ruku. Kesalahan makmum yang ketinggalan tersebut tidak sempat membaca Al-Fatihah. Padahal menurut sebagian ulama membaca surat Al-Fatihah dalam sholat adalah hukumnya wajib atas makmum. Sedangkan membaca ta'awudz dan istiftah adalah sunnah dan seharusnya tidak mendahulukan sunnah. Sahabat Islam Madinah, itulah salah satu talbis iblis dalam urusan berwudu dan sholat. Mari perbanyak ilmu keislaman kita, perbanyak air wudu dan perbanyak sholawat agar senantiasa kita disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.